Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing, kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul pada hari Syabat, dan saya mengucapkan Syabat Shalom. Sebelum kita masuk dalam pengajaran Torah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk juga hari Sabat yang Tuhan perkenankan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul pada hari Sabat ini untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa, dan tiba saatnya untuk mendengar pengajaran-Mu ya Tuhan. Bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Bapa, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, karena kebenaran itu yang membebaskan kami, dan dalam kehidupan dalam kebenaran Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dalam masyarakat kami, bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Dan kami mohon Tuhan mengurapi pengajaran firman Tuhan, supaya kami semua boleh belajar, boleh dibukakan, mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon berikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah Mesias Yeshua, ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini akan sama-sama belajar dari bagian Torah yang disebut parasat Noah, yaitu Kejadian pasal 6 ayat 19, ayat 9 saya kira, atau ayat 9 sampai 11 ayat 32. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, saya akan mengucapkan sekali lagi berkat atas Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu bimesfotav vetsifanu la'asot bedivrei Torah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Ya saudara, kita waktu kita sampai kepada parasat Noah, ini kita sudah sampai pada parasat yang kedua dari kitab Kejadian. Ya, jadi kita baru memulai satu siklus baru dalam pembacaan Torah, pembelajaran Torah dari tahun ke tahun. Kita mengikuti siklus tahunan, sehingga setiap tahun kita menyelesaikan satu putaran, satu siklus pembelajaran Torah. Dan kita saat ini kembali lagi masuk kepada parasat Noah, yang saya beri judul Noah berjalan dengan Tuhan. Dalam parasat Bereshit yang kemarin sudah kita pelajari, kita bisa melihat bahwa hati manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Ada kejahatan dan karena di dalam hati manusia. Dan karena itu Tuhan menyesal menjadikan manusia. Ini menyedihkan hati Tuhan, karena kecenderungan hati manusia itu sesuatu yang jahat. Dan ungkapan ini bahwa Tuhan menyesal menjadikan manusia, yang di dalam terjemahan yang kita miliki ya dalam bahasa Indonesia, itu memunculkan kontroversi. Ada pertanyaannya, mengapa Tuhan menyesal? Kalau dia sudah mengetahui segala sesuatu sebelum dia ciptakan, kenapa dia menyesal? Nggak harus menyesal, tapi ini dengan perkataan menyesal ini seakan-akan dikesankan bahwa Tuhan itu tidak tahu akan jadi seperti apa ciptaannya. Dia menciptakan, tapi dia nggak tahu bagaimana ciptaannya itu akan jadi. Dan karena itu lalu dia tidak bisa mengendalikannya, dan waktu itu menjadi rusak, lalu dia kemudian menyesal. Nah, saudara, hal ini menjadi pertanyaan ya, dan sebetulnya ini waktu dia dikatakan menyesal, itu sebetulnya kita harus tahu juga bahwa Tuhan waktu dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa dan semuanya, itu Tuhan sudah memberikan kehendak bebas. Dan dalam kehendak bebas itu
Dalam kehendak bebas itu manusia dapat memilih kebaikan dan memilih keburukan. Tapi waktu Tuhan sebagai pencipta, dia mengharap dengan kehendak bebas yang diberikan pada setiap individu, manusia memihak kepada kebaikan. Tetapi itu ternyata tidak terjadi. Justru manusia memilih kejahatan. Dan ini yang sebetulnya disesali oleh Tuhan. Jadi dalam kehendak bebasnya dia mampu memilih kebaikan. Tapi kok dia memilih kejahatan, keburukan. Dan akibatnya dengan segala kejahatannya maka Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu baik. Waktu dia melihat kejahatan manusia itu, dia tidak bisa membiarkan kejahatan manusia itu merusak seluruh ciptaannya. Dan karena itu dia harus membinasakan kejahatan itu. Ya, jadi waktu dia mau atau dia harus membinasakan kejahatan itu untuk melindungi ciptaannya yang lain, maka di situ dia menyesal. Menyesal apa? Karena manusia sudah memakai kehendak bebasnya untuk kejahatan. Padahal dia diciptakan untuk sesuatu kebaikan. Jadi Tuhan menyesal melihat manusia yang rusak. Dia sudah tahu lebih dahulu. Namun saat kerusakan itu terjadi, maka ia tetap menyesal. Ya memang harus demikian. Kalau udah kerusakan lalu tidak menyesal, gimana? Itu tetap bahwa itu menunjukkan bahwa Tuhan mengikuti secara dinamis apa yang terjadi di dalam ciptaannya. Misalnya kalau ada sesuatu kejadian, ada gereja yang dibakar atau hal seperti itu, ada hamba Tuhan yang bahkan ditembak dan sebagainya, maka kita akan mengatakan kita menyesalkan hal itu. Nah, seperti itu. Ya, kita menyesalkan hal itu. Jadi perkataan menyesal di sini bukan artinya bahwa Tuhan tidak tahu, tetapi dia tahu. Tetapi waktu itu terjadi, dia tetap merasa bahwa manusia sudah menyalahgunakan, sudah tidak memakai apa yang dia berikan itu dengan benar. Dan Tuhan tidak menyesal sesudah menciptakan manusia dalam arti bahwa dia salah menciptakan. Bahwa aku salah menciptakan. Bukan begitu yang dimaksud di sini. Ia telah melihat bahwa pada akhirnya mereka juga akan berdosa. Jadi sebelum Tuhan menciptakan, dia sudah tahu bahwa manusia ini akan berdosa. Tetapi dia tetap menciptakan. Mengapa demikian? Karena demi orang-orang benar yang akan muncul dari apa yang dia ciptakan, dia tetap menciptakan. Walaupun dari orang-orang yang dia ciptakan itu ada orang yang memakai kehendak bebasnya dengan salah, tetapi ada juga orang-orang yang memakai kehendak bebasnya dengan benar. Nah, untuk yang benar itu dia tetap menciptakan. Nah, kita lihat di sini Tuhan tidak menahan diri untuk menciptakan mereka demi orang-orang benar yang ditentukan untuk bangkit dari mereka. Itu dalam Genesis Rabah 27 ayat 4. Jadi ada generasi jahat, ada generasi tetap yang akan baik yang muncul. Dan untuk yang baik itulah Tuhan tetap menciptakan manusia. Nah, salah satu orang yang tetap muncul, orang yang baik, orang yang benar, yang tetap muncul dari generasi manusia yang Tuhan ciptakan, itu adalah Noah. Ya, dan ini yang akan kita lihat di dalam parasa ini bagaimana Noah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tetap masih membahas sedikit tentang apa yang terjadi di dalam generasi Nuh. Apa yang terjadi dalam generasi Nuh yang membuat begitu Tuhan mengatakan ada dosa dan kejahatan, dan oleh karena dosa dan kejahatan itu maka Tuhan sampai memusnahkan manusia. Ini serius. Kenapa? Apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang dilakukan oleh generasi Nuh sehingga Tuhan harus memusnahkan generasi itu, sehingga tinggal satu keluarga. Ya, kemudian ini kita bisa lihat. Dan untuk ini kita memang mesti melihat apa yang ada dalam kitab suci. Yang saya ingin memakai Injil. Di dalam Matius 24 ayat 38, Yesus mengatakan bahwa dalam generasi Nuh itu ada orang yang makan dan minum dan kawin mengawinkan. Sampai Nuh itu masuk dalam bahtera. Apa yang salah dengan makan? Apa yang salah dengan kawin?
Bukankah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan manusia makanannya? Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan makanan. Tuhan juga memerintahkan untuk berkembang biak, artinya manusia harus kawin. Lalu apa yang salah? Nah, kalau kita lihat ucapan itu dan kita paham apa yang diperintahkan dalam Torah, maka kita nggak akan menyangka bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus makan dan kemudian kawin itu ya di antara orang-orang yang ada pada generasi Nuh itu sebagai sesuatu yang wajar. Kalau dia mengatakan demikian, itu bukan mereka melakukan perintah Tuhan, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau mereka makan, maka mereka tidak makan dengan tidak wajar. Kalau mereka kawin, maka kawinnya itu tidak wajar. Kawin yang menyimpang. Nah, karena itu lalu kita bisa melihat ya bahwa di dalam komentar rabbinik ini juga ada bahwa pada generasi Nuh itu juga terjadi sesuatu yang menyimpang dari sesuatu yang Tuhan tetapkan. Di sini kita bisa melihat ada anak-anak Elohim itu mengambil anak-anak manusia. Lalu ada tafsir yang ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa yaitu pernikahan atau perkawinan sejenis. Jadi di sini kita bisa melihat itu dinyatakan di dalam Torah, misalnya di dalam Ulangan 23 ayat 17-18 itu dikatakan jangan di antara kamu ada orang yang melakukan semburit. Semburit itu apa? Semburit itu homoseksual, LGBT ya, itu semburit. Kemudian juga ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 itu dikatakan pemburit. Orang yang melakukan tindakan itu disebut pemburit. Pemburit itu menurut Rabi Saul, Paulus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi kalau begitu di situ di zaman Nuh itu sudah ada. Dan karena itu lalu kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat rancangannya itu dirusak oleh manusia. Dan kalau kita lihat juga semburit atau kita bilang saat ini istilahnya LGBT begitu ya, maka kita lihat juga di Sodom Gomora, nanti di parasa yang berikut ada Sodom dan Gomora dan kita juga lihat Sodom Gomora dihancurkan. Nah, untuk melihat ini dalam masyarakat kita, kemarin saya lihat medsos dan kemudian di sana ada dikatakan bahwa Paus Fransiskus mendukung legalisasi LGBT dalam Undang-Undang Serikat Sipil lewat Serikat Sipil lewat film dokumenter Francesco. Ini informasinya di sana. Yang diluncurkan tanggal 21 Oktober baru saja tahun 2020. Jadi ada sesuatu yang kelihatannya dunia ini selalu kembali mengalir ke arah yang sama ya. Ini udah abad 20, tetapi apa yang kita lihat ini sebetulnya di zaman kira-kira 3.000 tahun sebelum Yeshua, sekitar 3.000 tahun sebelum Yeshua, ini kembali lagi ke arah sana. Kemudian juga untuk urusan ini, untuk hal dan urusan dengan LGBT, kita juga ingat pada tahun 2016 ada surat pastoral dari PGI ya yang meminta agar bisa menerima LGBT sebagai keragaman ciptaan. Ciptaan Tuhan. Dan padahal dalam firman Tuhan, misalnya dalam Kejadian 5 ayat 2, dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita. Bukan ada yang varian-varian yang lain itu. Jadi dari segi hal itu maka ada banyak gereja yang mulai protes. Dan saya rasa protes dari gereja-gereja itu lebih fundamental, lebih berdasarkan Alkitab daripada surat pengembalaan dari PGI. Dan karena itu tidak diberlakukan atau. Nah, jadi kita melihat bahwa ada kecenderungan organisasi-organisasi gereja sekalipun, organisasi gereja yang demikian, ya untuk mendapatkan penerimaan dari dunia, artinya diterima oleh dunia dengan alasan kemanusiaan, maka
mulai memunculkan ide-ide yang tidak cocok dengan apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya. Jadi dengan dalih kemanusiaan, maka kemudian seakan-akan firman Tuhan itu harus dipinggirkan. Nah, saya percaya bahwa kita tidak pernah mendiskriminasikan orang yang mempunyai kecenderungan seksual yang berbeda, ya. Kita tidak pernah mendiskriminasi itu, tetapi kita perlakukan dengan wajar. Kalau dia seorang manusia, ya sama seperti kita juga manusia, Tuhan ciptakan, kita perlakukan dia dengan sebagai manusia. Tetapi kita tidak mau tunduk kepada tuntutan bahwa harus perlakukan kami dengan spesial, atau tuntutan gerakan LGBT internasional harus begini, harus begitu, sehingga akhirnya kita didikte. Tentu saja tidak perlu itu. Ya, tapi kita memperlakukan baik laki-laki maupun wanita persis seperti laki-laki, kita hargai sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan. Dan bukan ada tuntutan-tuntutan lain yang kemudian seakan-akan mereka adalah satu golongan spesial yang harus disanjung, dan tentu saja tidak demikian. Jadi saya kira itu yang kita lihat ya, bahwa di dalam keadaan ini, artinya di akhir zaman ini, kita boleh selalu melihat firman Tuhan bahwa Injil atau Perjanjian Baru atau Alkitab yang kita pegang itu adalah lengkap. Dari Kejadian, bahwa Alkitab yang kita pegang adalah Kejadian sampai Wahyu itu secara lengkap. Kita tidak hanya melihat, Tuhan itu kasih, dia pasti akan mengasihi semua orang, ya pasti Tuhan mengasihi semua orang, tetapi kita lihat juga di sini bahwa Tuhan dalam kasih-Nya, dia tidak suka bahwa rancangannya itu dirusak. Dan karena itu dia menghukum generasi Nuh. Nah, dalam keadaan bahwa generasi itu generasi yang rusak, ya kita bisa melihat bahwa seperti tadi dikatakan dalam Genesis Rabah, Tuhan melihat ada orang-orang yang tetap suka kepada kebenaran. Dan ini membawa kita kepada Kejadian 6 ayat 9. Ya, tadi sudah dibaca dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia oleh Yoel. Nuh adalah seorang yang benar. Nah, Nuh di situ disebut 2 kali, saudara. Riwayat Nuh. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya nggak ada tanda apa-apa, Noah. Jadi itu menunjukkan bahwa ada Mesias dalam arti perhentian itu, karena Mesias memberikan perhentian, memberikan kedamaian, penghiburan. Maka ungkapan 2 kali dari Nuh itu menunjukkan bahwa Mesias akan datang juga 2 kali. Yang pertama sebagai Mesias ben Yosef, Mesias yang menderita, dan kemudian yang kedua sebagai Mesias anak David, Mesias yang raja, yang akan memerintah di bumi. Jadi itu 2 kali. Nah, kita melihat di sini bahwa Noah itu dijelaskan oleh ayat ini, saya baca, Nuh adalah seorang yang benar, sadik, yang tidak bercela, tamim, di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ini perkataan bergaul di sini dari perkataan hitaleh. Jadi dari halakah. Jadi dari berjalan. Ya, di sini kita memang bisa lihat ini dikatakan bergaul, tapi di tempat yang lain itu untuk kepada Henoh itu dikatakan berjalan bersama Tuhan. Padahal perkataannya sama. Jadi sebetulnya ini boleh kita katakan bahwa Nuh itu berjalan bersama Tuhan. Dia bergaul, dia berjalan bersama Tuhan dengan Elohim. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Nuh itu mempunyai kualitas. Ada suatu kualitas di dalam dirinya yang berbeda dari orang zamannya yang kecenderungannya jahat. Dia adalah seorang sadik, orang benar, orang tamim, tidak ada cacatnya, dan kemudian dia berjalan hitaleh bersama Tuhan. Apa orang sadik? Sadik adalah orang yang berkemurahan hati, suka memberi kebaikan kepada banyak orang dalam bentuk sedekah. Jadi dari sadik dengan sedekah itu kata yang sama.
Dalam bahasa Ibrani itu huruf yang sama. Cuma yang satu itu menunjukkan kepada pelakunya, ya, sadik itu sebagai orangnya, sementara sedekah itu sebagai objek yang akan diberikan, sedekahnya. Ya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Waktu dia melakukan sedekah, memberikan sedekah, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu dia disebut tamim, tanpa cacat. Ia berjalan dengan Tuhan dalam arti dia mentaati perintah Tuhan. Dan satu aspek lagi, bukan saja mentaati, dia meniru Tuhan. Dia meniru sifat-sifatnya Tuhan. Ya, sifat-sifat apa yang dia tiru? Lalu ini adalah komentari dari Tosefta, ya, bahwa ada 4 kualitas di dalam komentari Tosefta itu apa yang dimaksud dengan berjalan dengan Tuhan atau meniru Tuhan. Berjalan dengan Tuhan dengan cara meniru Tuhan. Artinya adalah Tuhan itu berbelas kasihan, compassionate, karena itu orang yang sadik dia akan juga mempunyai belas kasihan. Tuhan itu berkemurahan hati, gracious, karena itu orang yang berjalan dengan Tuhan juga gracious, yaitu berkemurahan. Tuhan itu benar dan adil dalam tindakan, disebut righteous, karena itu orang yang berjalan dengan Tuhan juga righteous, juga benar dan adil. Kemudian Tuhan itu memberi kebaikan. Karena itu orang yang berjalan dengan Tuhan juga memberi kebaikan, kindness. Nah, waktu kita lihat ini, kualitas ini, hanya 4 itu yang ditulis di dalam Tosefta, ya. Maka kita lihat, kita yang sudah memiliki surat-surat para rasul, tulisan rasul, maka ini adalah buah-buah roh. Ini buah roh, tidak jamak tapi tunggal. Ini adalah buah roh. Dan inilah kualitas orang yang dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh ini memiliki kualitas seperti ini. Dia compassionate, dia gracious, dia righteous, dan dia punya sifat kindness. Jadi kalau kita, saudara, kita mengklaim bahwa kita adalah manusia rohani, orang rohani yang mempunyai karunia Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus juga, mempunyai buah roh, maka kita harus mempunyai kualitas ini. Dan ini berlaku bagi semua kita. Ya, berlaku bagi semua kita, bagi setiap orang. Bukan saja yang namanya hamba Tuhan, tapi juga pelayan-pelayan Tuhan yang tidak atau belum diordain, ya. Belum diresmikan. Belum ditahbiskan. Dan bahkan setiap kita anak-anak Tuhan kita perlu memiliki ini karena kita semua adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Jadi setiap orang yang mengaku bahwa dia dipimpin oleh roh dan dia tidak punya sifat-sifat ini, maka itu harus dipertanyakan. Ini roh yang mana yang memimpin dia? Kalau kita mengatakan, oh aku sudah berbahasa roh, tetapi kemudian gak punya compassionate, tidak punya belas kasihan, tidak berkemurahan hati, melihat sesuatu lalu kemudian mempermasalahkan dan cenderung merendahkan orang, mempunyai sikap yang tidak gracious, tidak ada kemurahannya, tidak melakukan tindakan yang righteous, maka kita mempertanyakan, ini apa? Ini dipimpin roh atau manusia rohani atau punya karunia rohani apa? Ya, itu apa? Itu hanya klaim atau itu memang sesungguhnya demikian? Atau itu dia pikir sendiri, membuat kriteria untuk dirinya, memiliki satu tingkatan rohani yang tinggi, tapi ternyata buah-buahnya tidak ada. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Nuh itu dia berjalan dengan Tuhan, dia memiliki sifat-sifat yang ada pada Tuhan dan dalam dirinya. Dia berbelas kasihan, dia berkemurahan, dia righteous, dia benar dan adil dalam tindakannya. Jadi itu menjadi bagian juga dari kehidupan kita sebagai umat yang dipimpin oleh Tuhan.
Kemudian Rabi Saul atau Rasul Paulus, dia paham ini. Dia paham ini bahwa seorang yang berjalan dengan Tuhan itu adalah salah satu cirinya, itu bukan saja mendengar suara Tuhan dan mentaati, tapi dia meniru sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan. Dan dia tulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, dia menulis, jadilah pengikutku sama seperti aku juga telah menjadi pengikut Mesias. Kalau kita perhatikan ini pengikut, ya itu sebenarnya terjemahan. Jadi kalau saudara lihat ini dalam terjemahan yang lain, bahasa Inggris misalnya, maka dalam bahasa Inggris itu dikatakan, be imitators of me as I am of Christ. Jadi jadilah peniruku seperti aku meniru Mesias. Nah, ini menyatakan bahwa seorang yang berjalan dengan Tuhan, dia harus jadi peniru-peniru Tuhan. Peniru-peniru dalam arti meniru sifatnya Tuhan. Bukan dia memperlakukan diri sebagai Tuhan yang lalu kemudian dia menghakimi orang, bukan begitu. Tapi dia meniru sifat-sifatnya Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat ini 1 Korintus 11 ayat 1, maka di situ dikatakan bahwa Paulus minta dia ditiru. Ini luar biasa. Dia ditiru seperti dia meniru Mesias. Jadi bukan cuma dia sebagai orang yang ditiru secara mutlak, tapi dia minta kita meniru dia, atau dia minta kita meniru dia, ya, seperti dia meniru Mesias. Jadi cara dia meniru Mesias itu yang kita ikuti. Jadi kita butuh tokoh nyata. Kita lihat Bapa di surga nggak ada yang kelihatan. Kita nggak ada yang pernah lihat Bapa di surga. Karena itu kita butuh Mesias yang pernah datang, hidup di sini, di Israel 2000 tahun yang lalu. Tapi kemudian dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Nggak ada lagi. Lalu kita perlu pola panutan. Dan waktu kita perlu panutan, maka Paulus itu luar biasa, dia kasih dirinya untuk jadi panutan. Kita lihat Paulus apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia melayani Tuhan, cara dia berkorban, bagaimana dia satu orang dia berjalan ke Eropa dan 3 kali dia melakukan perjalanan misi untuk Mesiasnya, nggak ada yang bayar. Ya, jadi itu dia hanya dipenuhi berkat Tuhan menyertai dia sehingga semuanya itu bisa dibiayai. Dia juga tidak hutang, tapi itu semuanya bisa dibiayai dan Injil kabar keselamatan Hamasiah itu disebarkan. Nah, di dalam literatur rabbinik, ya, bahwa meniru sifat-sifat Tuhan itu dijabarkan. Ya, karena orang Yahudi, Ibrani itu berpikir konkret, karena Tuhan nggak bisa dilihat, lalu siapa yang harus ditiru? Maka dia katakan, tirulah Hasal. Siapa Hasal? Hasal itu bahasa Ibrani untuk orang-orang benar, orang sadik, ya. Itu Hasal, itu adalah para rabi yang memahami Torah. Nah, saya ingin kasih tahu paralel dengan pikiran itu bahwa Rabi Shaul Paulus itu adalah Hasal bagi kita. Dia Hasal. Dia adalah Sage. Dia adalah Sage yang perlu kita ikuti seperti apa yang dia tulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi ini paralel. Saya dengan menyatakan ini saya ingin bahwa paralel bahwa di sana memakai Sage untuk menjadi panutannya. Sebagai contoh konkret, demikian juga kita memiliki Sage di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, yaitu Rabi Shaul. Nah, kemudian kita lihat Noah yang hidup berjalan dengan Tuhan, itu membuat dia mengikuti apa yang sifat-sifat Tuhan, dan ini membuat dia mendapatkan kasih karunia. Di ayat 8, Noah mendapatkan kasih karunia khen dari Tuhan. Jadi waktu kita lihat ayat ini, Kejadian 6 ayat 8, maka kita tahu bahwa di dalam Torah itu ada kasih karunia. Buktinya mana? Ya ini, Kejadian 6 ayat 8,
bahwa di dalam Torah Tuhan sudah memberikan kasih karunia, grace atau hanan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sifat yang memberi kasih karunia, sifat Tuhan untuk memberi kasih karunia itu bukan saja ada pada Injil, tetapi dari kitab pertama di dalam Torah, Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang memberi kasih karunia. Jadi ini jangan dipertentangkan ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, Mose yang menulis, kitab ini ditulis oleh Mose. Kitab Kejadian. Mose tidak ada di waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia mendapatkan hikmat dari Ruach Kodes. Dia juga mendapatkan kisah-kisah dari leluhur imannya. Dan dia menulis. Dan waktu dia menulis semuanya ini, maka dia bisa menulis ini, 5 buku Mose, itu karena Mose mendapatkan kasih karunia. Saudara bisa lihat dalam Keluaran 33 ayat 17 bahwa Mose mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa Torah itu jelas menyatakan kasih karunia Tuhan. Tidak ada kitab ini kalau tidak ada kasih karunia kepada penulisnya. Tetapi kita lihat di dalam lingkungan bangsa-bangsa, orang percaya bangsa-bangsa itu bukan saja menyatakan bahwa kasih karunia itu hanya pada Injil, tapi juga mempertentangkannya untuk memunculkan kasih karunia dalam Injil, maka mereka mempertentangkan, membuat Torah itu begitu buruk supaya kasih karunia-Nya bisa muncul. Ini hukum apa? Atau cara berpikir membuat kontras. Ya, dia ingin menonjolkan sesuatu, untuk upaya menonjolkan sesuatu, maka dia mesti menekan yang lain supaya kelihatan. Satu cara berpikir yang salah. Itu namanya zero sum game. Kalau kita ingin mendapatkan bahwa kita juga dapat kasih karunia dari Tuhan, maka kita katakan orang lain tidak ada satupun yang dapat kasih karunia. Inilah aku. Nah, itu namanya zero sum game. Jadi saya 1, orang lain semua 0. Harusnya saya setengah, orang lain setengah, atau saya 1, orang lain juga 1. Mestinya demikian. Nah, jadi kita lihat ini cara berpikir itu ada di dalam penerjemahan Alkitab. Nah, sebagai contoh saya tunjukkan di sini dalam Yohanes 1 ayat 17. Coba saudara buka di sana ya, di dalam Alkitab yang saya pegang LAI ya. Itu di sana dikatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu LAI ya. Nah, jadi ada perkataan tetapi. Jadi waktu orang membaca ini, Taurat diberikan oleh Musa, tetapi itu satu negasi. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, Yesus Kristus lebih menang, lebih hebat, Taurat itu jadi terkebelakang, levelnya level bawah, ini yang udah lebih tinggi. Nah, ini dia caranya, itu cara membuat satu kontras dengan menekan yang sebelumnya untuk menonjolkan sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perkataan tetapi itu ada di dalam naskah Grikanya? Nah, jadi kalau kita sebagai orang percaya ada di akhir zaman ini, kita cuma hanya membaca kitab terjemahan, ya, sementara godaan dan pencobaan itu dan penyesatan itu jadi semakin hebat di abad akhir zaman ini, maka kita orang-orang yang akan disesatkan. Karena kita tidak tahu aslinya itu seperti apa. Kita cuma bergantung kepada terjemahan. Jadi paling tidak, kalau saudara lihat ini, saudara lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau saudara lihat King James Version, maka perkataan tetapi atau but ini ditulis cetak miring. Apa artinya? Artinya perkataan itu ditambahkan oleh penerjemahnya, tidak ada pada naskah aslinya. Kalau saudara lihat NIV, New International Version, perkataan tetapi tidak ada di sana. Kalau saudara lihat Tree of Life Version, Inggris juga, saudara lihat tidak ada perkataan tetapi di sana. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ini ditambahkan untuk menyangatkan
tetapi lalu jadi salah. Jadi membuat pikiran orang pembaca Alkitab abad 21 itu jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ditulis oleh Rasul Yohanan. Kemudian kita juga bisa lihat ini dalam bahasa Indonesia ada kitab suci interlinear Indonesian Literal Translation, ya, ILT. Nah, di ILT perkataan tetapi ini tidak ada. Saya baca, sebab Taurat telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus Kristus. Itu ILT Yohanes 1 ayat 17. Jadi dengan ini lebih baik, terjemahan ini lebih baik. Perkataan tetapi itu ada satu perkataan yang ada di dalam bahasa Yunani. Kalau ada perkataan tetapi, maka di dalam naskah Yunaninya harus ada perkataan allo. Ya, perkataan allo. Jadi perkataan allo itu nomor strongnya 235 dan itu tidak pernah ada. Saudara bisa cek di semua di ini Alkitab online bahasa Yunani, saudara nggak bisa dapat di naskah ini, naskah tercetaknya juga tidak ada. Jadi ini tidak ada, ya. Tetapi sayang sekali itu ada di dalam terjemahan LAI sehingga banyak orang berbahasa Indonesia pakai Alkitab LAI lalu pikirannya itu mempertentangkan seakan-akan Yesus Kristus berlawanan sama Musa. Perjanjian baru berlawanan dengan Torah. Itu bukan kebenaran. Dan waktu saudara berpikir seperti itu, saudara telah membuat perpecahan di dalam Alkitab kita, seakan-akan Alkitab ini ada di satu bagian yang favorit, sebagian lagi tidak favorit. Ini artinya diskriminasi. Nah, kalau di dalam membaca Alkitab kita sudah mendiskriminasi, kitab suci aja didiskriminasi, bagaimana kita di masyarakat? Bagaimana kita di masyarakat? Jadi kalau kita sekarang orang Kristen di Indonesia merasa kita didiskriminasi dengan agama lain, minoritas dengan mayoritas. Anda sendiri baca Alkitab juga melakukan diskriminasi. Jadi kalau kita tidak mau didiskriminasi di dalam hal kemasyarakatan, kita juga tidak boleh mendiskriminasi Alkitab. Ya, bagian-bagian ayat-ayat Alkitab tidak boleh didiskriminasikan. Kita harus terima keseluruhannya. Kemudian kita bisa lihat lagi satu hal ya di sini kita kembali ke Noah. Tuhan melihat kejahatan manusia itu terus-menerus terjadi. Dan karena itu dia harus memusnahkan manusia. Itu keputusan Tuhan bahwa manusia perlu dimusnahkan dan karena itu dia mengirim hujan. Ya, tadi seperti disampaikan juga oleh Ibu Ira bahwa 40 hari 40 malam hujannya. Tapi bukan hanya hujan, sumber air bah itu bukan hanya hujan, tapi mata air di bumi itu juga dibuka sehingga air keluar di atas permukaan dan itu terjadi sehingga seluruh bumi itu atau bagian Eretz, bagian yang ada di bumi itu terendam oleh air yang disebut dengan air bah. Dan air bah itu terus berkembang dan terus naik sampai 5 bulan. 5 bulan kemudian itu sampai pada titik yang tertinggi, lalu setelah 5 bulan itu merosot turun selama 7 bulan dan waktu sampai pada akhir 7 bulan Noah keluar dari bahtera dalam keadaan kering. Jadi dengan perkataan lain bahwa air bah itu dikirim Tuhan itu 1 tahun. Noah itu ada di di bahtera itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun dan kita lihat itu sesuatu pengalaman yang luar biasa. Nah, kemudian ada satu ayat di sana ya yang mengatakan bahwa Tuhan menghancurkan manusia itu karena karena kejahatan, tetapi kemudian setelah itu dia tidak menghancurkan bumi lagi. Saudara lihat sekarang ini
Tuhan berjanji, kemudian setelah itu Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan menghancurkannya lagi, ya. Itu di dalam perjanjian Nuh. Ini saya mencatat salah ayatnya, bukan tidak tepat, ya. Tapi ada Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah, sekalipun manusia berbuat jahat sejak mudanya. Nah, perkataan manusia berbuat jahat dari sejak masa mudanya ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat bahwa kejahatan itu ada di dalam diri manusia. Ada kecenderungan jahat di dalam diri manusia. Ayat 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, itu bahwa ada itu sebelum air bah, bahwa ada kejahatan yang merupakan kecenderungan manusia. Nah, ini pertanyaannya dari mana itu? Nah, ini sebetulnya ayat ini menunjukkan bahwa manusia punya kecenderungan berbuat jahat itu setelah Adam jatuh dalam dosa. Jadi ada kecenderungan berbuat dosa. Walaupun anak kecil. Di sini dikatakan sejak muda. Nah, sekarang kalau itu dikatakan bayi, apakah bayi punya kecenderungan berbuat dosa? Dia belum berbuat dosa, tetapi kecenderungannya ada di sana. Sampai dia menjadi besar, maka itu akan muncul. Tetapi kecenderungan itu ada. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 12. Melalui satu orang dosa memasuki dunia, dan oleh dosa itu maut telah menjalar kepada semua manusia, karena semua manusia telah berbuat dosa. Nah, jadi kita melihat juga di sini bahwa kemudian apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kemudian dijadikan doktrin pertama ini oleh Gereja Roma Katolik sebagai dosa asal, ya. Jadi dengan istilah dosa asal barangkali ini perlu disikapi dengan benar, ya, bahwa perkataan dosa asal tidak berarti bahwa orang itu belum berbuat sudah berdosa. Bukan itu artinya. Tetapi orang itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Punya kecenderungan, punya yetzer, punya inclination, yetzer itu inclination, bahwa dia akan cenderung melakukan itu. Hanya menunggu kesempatan. Tapi dia ada itu. Tapi dia belum melakukan. Nah, karena ini lalu menjadi kritik, ya, kepada pemahaman Alkitab, khususnya ini untuk doktrin gereja Kristen. Loh, kenapa Kristen ngajarin yang begitu? Belum berbuat apa-apa kok dia udah bilang berdosa. Barangkali saya mesti menjelaskan bahwa kalaupun ada saudara dengar istilah dosa asal, pemahaman kita sebagai orang Mesianik itu mengatakan bahwa itu adalah kecenderungannya. Nah, dia belum melakukannya, tetapi dia punya kecenderungan di dalam hatinya. Ya, jadi Tuhan yang adil. Kalau misalnya ada bayi, ada yang bertanya, kalau bayi meninggal gimana? Apakah dia udah orang berdosa menurut Kristen? Ya, Tuhan itu adil. Jadi kalau dia itu ada kecenderungan tapi dia belum berbuat, maka dia tahu bahwa ini hanya kecenderungannya. Ya, bukan dia berbuat. Dan dia akan memutuskan sesuai dengan keadilannya. Nah, jadi clear ya, supaya ini juga di zaman sekarang dengan adanya medsos dan sebagainya itu suka dibuat perdebatan gitu ya. Seakan-akan itu semua yang diajarkan atau sikap orang percaya dalam Yesus Kristus itu salah semua begitu ya. Jadi saya ingin meluruskan supaya itu adalah kecenderungan dalam berbuat dosa yang hanya menunggu waktu untuk menjadi dosa. Tetapi kalau dia belum berbuat, ya tentu saja dia belum dikatakan dia berbuat dosa. Baik, kemudian kita lihat yang berikutnya, Noah itu dalam kehidupannya kita baca di sini sudah air bah, Tuhan membuat janji dengan dia. Dalam perjanjian Noah, maka di situ ada yang disebut dengan persyaratan. Jadi ada perjanjian, kita membaca itu perjanjian Noah itu pasal 9 ya, pasal 9. Lalu kemudian
Setiap perjanjian itu ada persyaratannya. Untuk perjanjian Noah ada 7 persyaratan perjanjian, yaitu ya yang tertulis di dalam Talmud, ya bukan di dalam Alkitab, di dalam Torah tidak ada itu. 7 itu tidak muncul, tapi munculnya dalam Talmud, Sanhedrin 56a dan b. Apa itu? Yang pertama, membangun sistem peradilan yang adil. Jangan menghujat, jangan menyembah berhala, jangan terlibat dalam hubungan terlarang. Ini hubungan seksual terlarang ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan makan anggota tubuh dari hewan hidup. Nah, ini semua disebut 7 hukum Nuh. Nah, kalau kita cermati dari 7 itu hanya 2 yang ada di dalam Torah ya. Jangan membunuh, atau 3 ya. Jangan membunuh dan jangan makan darah atau bagian binatang hidup. Bagian dari binatang hidup. Jadi itu yang tertulis dalam Torah Mose. Jadi kalau begitu maka ada bagian-bagian yang tidak tertulis. Nah, dari mana ini? Ini adalah rumusan tafsir ya atau tradisi dari para rabi yang ada di lingkungan orang Yahudi. Nah, lalu karena ini tidak tertulis di dalam Torah Mose, di dalam perjanjian ini, sudah bisa lihat di sana ya. Di sini dikatakan harus misalnya di ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ayat 3, segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi Tuhan memberikan semua, tetapi jangan makan darahnya. Kemudian juga jangan membunuh. Di sini ada. Di ayat yang berikutnya yaitu di ayat 5, jangan membunuh. Jadi hanya ada 2 atau 3 saja dari 7 itu yang ada di dalam Torah. Lalu dari mana itu? Itu datang dari para rabi. Itu adalah disebut Torah lisan. Disebut Torah lisan. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa karena 7 hukum Nuh itu sebetulnya datang dari Torah lisan, maka Torah lisan itu berbeda dari Torah tertulis. Dan di dalam Torah tertulis itu ada 613 perintah. Tetapi Torah lisan yang ada pada Kejadian pasal 9 itu semua perjanjian Nuh dengan segala persyaratannya tidak terhitung di dalam 613 perintah. Jadi terpisah. Itu terpisah dari 613 perintah. Jadi 613 perintah itu kemudian kita tahu diberikan kepada anak-anak Israel, ya. Sedangkan 7 hukum Nuh itu terpisah. Ini menunjukkan bahwa 2 umat ini, yang ayah umat Nuh dengan umat Abraham dan kemudian Mose, itu berbeda. Di sini kita bisa melihat bahwa Israel itu dipisahkan secara khusus dari bangsa-bangsa di dunia. Nah, sekarang kita coba lihat ini tentang makanan, ya, tentang makanan. Di sini dalam perjanjian Nuh itu kita lihat bahwa Tuhan memberikan makanan yang berbeda kepada keturunan Nuh dibanding dengan keturunan Adam. Jadi kepada keturunan Nuh tadi sudah kita baca bahwa Tuhan mengatakan kamu boleh makan semua yang bergerak dan yang hidup. Artinya semua binatang boleh dimakan. Tetapi jangan makan darahnya. 9 ayat 3 dan 4. Nah, sebelumnya Tuhan memberikan hukum tentang makanan atau aturan makan kepada Adam dan Hawa. Itu makanlah makanan tumbuhan yang berbiji dan buah-buah yang berbiji. Kejadian 1 ayat 29. Jadi ini artinya bahwa Adam dan Hawa adalah vegetarian. Adam dan Hawa adalah vegetarian. Namun kemudian Nuh itu diperkenankan makan semua binatang. Nah, lalu mengapa ada perubahan?
Mengapa kok jadi ada perubahan ini? Maka saya pernah mengikuti diskusi dengan orang-orang creation science, ya, orang-orang yang mempelajari air bah Nuh, ya, itu waktu itu di Australia. Mereka bilang begini, bahwa ada protein yang hilang waktu protein nabati, protein tumbuhan yang hilang waktu Tuhan menyapu bumi dengan air bah. Ada tanaman yang hilang. Ada artinya proteinnya juga hilang. Lalu karena untuk mengganti protein itu diganti dengan protein nabati, yaitu protein hewani. Maaf, ya, nabati diganti dengan hewani. Nah, jadi dengan demikian kita bisa tahu, saudara, Tuhan ingin mempertahankan ada protein yang cukup. Nah, ini adalah satu penjelasan, ya. Penjelasan ini satu tafsir, boleh dikatakan demikian. Tetapi saya rasa ini satu tafsir yang bisa kita terima. Nah, jadi dengan demikian, dengan ayat yang barusan kita baca, Kejadian 9 ayat 3 dan 4, ya, kita lihat bahwa Tuhan memberikan cara makan yang berbeda kepada Nuh. Artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk memilih makanan kepada manusia. Kesempatan untuk memilih. Dan di sini kalau kita bisa melihat, ya, kalau mau bicara secara langsung, maka itu makanan yang ada di dalam perjanjian Nuh itu termasuk babi dan udang. Jadi melihat perjanjian Nuh, maka orang akan menyimpulkan bahwa babi dan udang itu boleh. Ya, nah lalu bagaimana ini, ya? Lalu posisinya bagaimana? Nah, kita bisa melihat, ya, bahwa Tuhan memberikan peluang ini, memberikan kesempatan untuk memilih kepada manusia, memilih makanannya. Jadi yang pertama itu jadi vegetarian, itu ikuti pola Adam, kemudian pola Nuh, bisa makan daging, tetapi juga bisa makan sayuran. Dan kemudian yang ketiga itu bisa makan biji-bijian, tetapi tidak mau makan binatang-binatang yang tertulis di dalam Imamat pasal 11. Jadi ada tiga opsi. Yang pertama jadi vegetarian, yang kedua itu makan baik sayuran maupun binatang apa saja, dan yang ketiga itu makan sayuran dan kosher. Nah, itu menjadi pilihan. Sehingga waktu kalau kita juga misalnya kita jadi memilih makan kosher, maka tidak berarti kita harus menghakimi orang yang vegetarian. Tidak artinya juga kita harus menghakimi orang yang makan segala binatang. Ya, tetapi kita memilih untuk makan kosher. Ya, jadi saya kira saya juga masih sampaikan ini dalam hubungan dengan para saya ini, bahwa kita tidak boleh saling merendahkan gaya makan orang dengan mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak bersih atau sesuatu yang buruk dan sebagainya. Tidak demikian, ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa memang ada opsi itu, tetapi waktu Tuhan kasih opsi itu untuk memilih, tidak berarti Tuhan mengharuskan. Misalnya dengan perjanjian Nuh, Tuhan tidak mengharuskan manusia itu memakan semua binatang. Tidak begitu. Itu adalah kesempatan untuk memilih. Nah, sekarang kita lihat juga apa hubungannya dengan para rasul dalam hubungan dengan makanan ini. Para rasul di dalam kisah Rasul 15 itu menyatakan bahwa orang yang baru pertama datang percaya kepada Mesias Yeshua itu harus memenuhi 4 syarat awal, tanda awal. Kita selalu katakan tanda awal, yaitu 1, ya, jauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, kalau kita lihat apa yang biasanya dipersembahkan kepada berhala, itu adalah
kalau kita lihat orang Yunani dan Romawi, yang dia persembahkan, khususnya orang Yunani, itu adalah babi. Jadi Antiochus Epiphanes itu mempersembahkan babi. Jadi kita lihat babi terkena di sana melalui makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi kalau babi yang tidak dipersembahkan kepada berhala gimana? Nah itu kan lalu jadi kemudian jadi satu argumen ya. Tapi oke, ini itu bisa termasuk ke sana atau bisa dikaitkan dengan penyembahan berhala, walaupun tidak semua babi juga dipersembahkan kepada berhala. Kemudian dari darah, kemudian dari daging binatang yang mati dicekik, artinya mati dicekik itu darahnya tidak keluar, darahnya masih tetap di sana, kemudian dia makan gitu ya. Kenapa ada orang yang makan daging seperti itu? Karena darah itu katanya gurih. Dalam darah itu ada gurih, jadi dagingnya akan lebih enak kalau begitu. Nah ini kan sebetulnya menyalahi apa yang Tuhan perintahkan, lalu juga menjauhkan diri dari percabulan. Nah jadi kalau kita lihat di sana bahwa pandangan para rasul itu sebagai tanda awal itu sebagian mirip seperti hukum Nuh, tetapi belum semuanya, tidak semua. Para rasul sebetulnya menerapkan Torah, yaitu dalam Imamat pasal 17 dan 18, bukan hukum Nuh. Nah, ada satu aspek lagi yang ingin saya bagikan ya saat ini, yaitu pandangan para rabi terhadap Noah. Ini barangkali perlu kita ketahui semua, bahwa para rabi tidak melihat terlalu positif terhadap Noah. Kalau kita membaca Torah, maka kita lihat bahwa tadi pasal 6 ayat 9, bahwa Noah adalah orang sadik, tamim, dan kemudian dia berjalan dengan Tuhan, positif banget. Tetapi kalau kita lihat diskusi para rabi, maka dia tidak begitu positif terhadap Noah. Salah satu contohnya itu Rasi. Rasi memberi komentar begini terhadap ayat tadi, 6 ayat 9. Di antara orang bijak kita, ada orang yang menafsir ini sebagai pujian kepada Nuh. Jika ia benar di generasinya, maka pasti ia akan lebih benar dari jika ia berada di generasi orang benar. Jadi kalau dia orang benar di generasinya, maka waktu dia ada di lingkungan orang benar, dia juga pasti lebih benar. Itu maksudnya. Dan ada orang yang menafsirkan ini sebagai kutukan, sebagai satu kecaman. Terkait dengan generasinya dia benar, tapi jika dia berada di generasi Abraham, dia tidak akan dianggap sebagai apapun. Itu pendapat Rasi. Jadi Rasi bilang kalau Noah itu benar di antara generasi yang sesat dan jahat, kalau dia ada di dalam generasi Abraham dengan orang-orang dengan yang mengikut Abraham, maka dia tidak ada apa-apa. Dia tidak dianggap apa-apa. Dia orang biasa. Dan kemudian kalau kita juga lihat Rasi, ya, maka Rasi melakukan klasifikasi. Siapa yang dianggap nabi? Maka orang yang dianggap nabi oleh Rasi itu mulai pertama itu adalah Abraham, bukan Nuh. Ada 48 daftar nabi yang dibuat oleh Rasi dan Abraham yang pertama. Nuh tidak termasuk. Kemudian yang terakhir sesudah Maleakhi dia menyebutkan beberapa nama yang saya juga nggak kenal, yaitu Mordechai, Bilkan, Oded dan Hanani. Nah, tetapi saudara di lingkungan para rasul, khususnya yaitu Petrus, Rasul Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Noah itu disebut pemberita. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan pandangan yang lain ya antara Rasi dengan Rasul Petrus. Nah, kemudian mengapa Rasi menganggap bahwa Noah itu dia sebetulnya tidak setaraf, kalaupun dia orang benar, taraf kebenarannya itu masih jauh di bawah Abraham. Mengapa demikian? Lalu ada kitab Sohar menulis begini, karena dia tidak berdoa memohon belas kasihan bagi dunia, sebagaimana Abraham berdoa untuk kota Sodom. Jadi dia benar untuk dirinya, dia memang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi dia nggak peduli sama orang lain. Dia nggak peduli kalau orang lain itu mau dimusnahkan, dia tidak bela.
Sementara Abraham ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, dia bela Sodom dan Gomora. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Kemudian ada lagi satu Lubavitcher Rabbi, yaitu Rabbi Schneerson. Dia menulis ya bahwa jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan cukup dengan melakukan yang terbaik, tetapi akan memohon Yang Maha Kuasa untuk mencabut dekret penghancurannya. Seperti orang yang hidupnya dalam bahaya tidak akan pernah berkata, baiklah, yang terutama adalah menyelamatkan diri dan berhenti di situ, tetapi akan memohon Tuhan untuk menolongnya. Jadi di sini kita lihat ada kelemahan yang dilihat oleh para rabi terhadap Noah. Itu adalah yang pertama, dia nggak berdoa untuk memohon belas kasihan bagi dunia yang mau dihancurkan. Kemudian yang kedua, dia tidak minta Tuhan mencabutnya, atau dia bernegosiasi seperti Abraham. Ya, karena itu lalu penilaian terhadap Noah itu menjadi turun. Noah dipandang sebagai orang benar dalam tingkatan yang lebih rendah. Noah dilihat sebagai batu loncatan kepada Abraham. Dia berjasa untuk hal fisiknya. Manusia secara fisik itu tidak lenyap. Itu jasanya dari Noah. Kemudian juga ketertiban, ya itu dari Noah. Tetapi dalam hal iman, Noah tidak berperan apa-apa. Karena kalaupun dia mendapatkan 7 hukum Nuh, di sana dilarang melakukan penyembah berhala, keturunannya menyembah berhala. Kemudian juga waktu air bah sudah surut, dia bertani, dia menanam anggur, kemudian dia mabuk anggur. Dan waktu dia mabuk anggur, ya dalam keadaan yang kurang bagus begitu ya, anaknya tidak hormat kepada dia, mentertawakan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian waktu dia tahu, dia kutuk si Ham. Nah, sehingga sesuatu yang buruk terjadi lagi. Nah, dengan semua keadaan ini, maka Noah tidak dipandang setaraf dengan Abraham. Dan ini saya rasa kita perlu tahu hal ini ya, karena kemudian kita lihat bahwa Tuhan juga memang membawa satu generasi baru, yaitu generasi iman, itu melalui Abraham, bukan melalui Nuh. Nah, kita lihat dalam hubungan dengan 7 hukum Nuh. 7 hukum Nuh itu juga tidak pernah dipakai oleh para rasul pada abad pertama, karena pada abad 2 sekalipun 7 hukum ini belum dirumuskan dengan baik. Belum menjadi satu rumusan yang baku begitu ya. Nah, kita bisa lihat itu misalnya di dalam hukum Nuh itu dikatakan jangan menghujat Tuhan, jangan menyembah berhala. Tapi kemudian dirumuskan di dalam rumusan modern, jangan profane itu apa ya? Jangan mencemarkan keesaan Tuhan. Nah, itu rumusannya begitu yang modern. Jadi kita bisa lihat jangan mencemarkan keesaan Tuhan itu nggak pernah ada di dalam rumusan persis seperti itu. Dalam Talmud, nggak ada yang begitu. Hanya perkataannya jangan menyembah berhala. Nah, jadi dengan di sini kita bisa melihat bahwa rumusan 7 hukum Nuh itu masih bergerak. Karena apa? Karena ini adalah hukum lisan, bukan hukum tertulis, sehingga setiap orang lalu bisa memberikan rumusan-rumusannya sendiri. Nah, ini perlu kita ketahui ya dalam hubungan bahwa ada gerakan Bnei Noah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, jadi gerakan Bnei Noah ini ternyata itu adalah gerakan modern. Jadi selama ratusan tahun sejak zaman Nuh, maka ini tidak pernah ada orang yang membuka-buka apa itu hukum Nuh sampai Rambam datang, yaitu di abad 12, ada seorang rabi namanya Rambam, singkatannya Rambam. Lalu dia mengatakan
bahwa orang yang melakukan 7 hukum Nuh, dia akan mendapatkan bagian dalam olam haba. Dia dapat bagian dalam olam haba. Nah, jadi waktu dikatakan begitu, olam haba itu artinya dapat masuk surga. Nah, kemudian itu di abad 12, orang nggak ada yang komen juga kepada dia. Tapi kemudian sampai dia tahun 2000, ada sekelompok orang Yahudi itu mulai mengatakan, oh ini kita lihat nih ada kecenderungan bangsa-bangsa dia juga pengen mendekati atau ingin menjadi Yahudi. Padahal nggak bisa jadi Yahudi. Kalau gitu kita mesti membangkitkan apa yang dikatakan itu 7 hukum Nuh, karena itu adalah untuk bangsa-bangsa. Dan sejak itu lalu mereka membuat buku dan sebagainya, dan muncullah ajaran Bnei Noah. Jadi saya dapat ini, traktat ini didapat di Yerusalem, ya, dibagikan di kotel, dan saya dapat, dan ini menunjukkan bagaimana orang-orang bangsa-bangsa kalau mau bergabung atau mendekati Israel, kamu jadilah Bnei Noah. Nah, karena itu lalu ada banyak orang yang tadinya mau jadi Yahudi, nggak bisa jadi Yahudi, lalu mereka ditaruh di dalam satu daerah, satu keranjang lah kita bilang begitu, keranjangnya namanya Bnei Noah. Nah, ini sebetulnya sudah terjadi di abad pertama, bahwa ada kecenderungan bangsa-bangsa untuk mau menyembah Tuhan Israel dan mau mendekatkan diri kepada Israel. Dan di abad pertama itu disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Phobomenon ton theon, ya, phobomenoi ton theon. Jadi orang yang takut akan Tuhan ini itu mereka mau menyembah Tuhan Israel dan kemudian mau bergaul dengan Israel, mereka datang ke sinagog dan kemudian mendengar pengajaran Torah, bahkan berdoa dengan cara Israel 3 kali sehari. Nah, contoh yang paling bagus, yang paling kita kenal, populer, itu adalah Cornelius di Kisah Rasul pasal 10. Jadi Cornelius di Kisah Rasul pasal 10 itu adalah orang yang takut akan Tuhan, jelas tertulis di sana. Dan ini kelompok ini adalah orang-orang non-Yahudi, yaitu Romawi dan Yunani, yang mau mendekatkan diri kepada orang Israel. Tetapi mereka itu tidak menjadi orang Yahudi secara resmi. Mereka tidak proselyte, mereka tidak disunat. Untuk 2 alasan. Yang pertama, ya, sebagai orang Romawi, kerajaan Romawi waktu itu memberikan hukuman bagi orang yang masuk agama Judaism. Ya, jadi tidak diterima dengan baik. Jadi orang Romawi juga ingin mereka bangga dengan budaya mereka. Kenapa kamu jadi masuk ke budaya yang lebih kecil? Itu kan jajahan kita, kira-kira begitu ya. Karena itu mereka membuat satu peraturan, orang Romawi yang masuk ke sana akan kehilangan banyak hal secara sosial. Karena itu mereka dihambat. Tapi kemudian di pihak lain bahwa orang Yahudi juga pasang tembok, nggak sembarangan orang bisa jadi Yahudi. Sehingga dalam keadaan seperti itu jadilah orang yang takut akan Tuhan mau mendekatkan diri kepada orang Yahudi, tetapi tidak mau kehilangan statusnya sebagai orang Romawi. Ya. Nah, ini waktu mereka mulai berdoa dengan cara Yahudi, mereka memberikan sedekah kepada banyak orang Yahudi juga, kepada sinagog, maka mereka itu disebut ger toshaf. Ya, disebut ger toshaf. Jadi orang yang menyerap tata ibadah orang Yahudi, tetapi tetap berstatus non-Yahudi. Nah, ini dibedakan dengan satu istilah lagi yang namanya ger sadik. Ger sadik adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi secara formal. Jadi waktu mereka datang atau mereka disebut ger sadik, itu mereka melalui suatu proses. Mereka udah belajar Torah. Yang pertama mereka disunat dulu, kemudian mereka belajar Torah. Setelah belajar Torah selesai, baru mereka di mikveh. Nah, setelah di mikveh, mereka masuk ke dalam air. Waktu mereka keluar dari air, mereka udah jadi Yahudi katanya, begitu ya. Nah, itu prosedur dari proselyt. Nah, itu disebut waktu orang mengalami itu, maka mereka disebut ger sadik. Nah, jadi di abad pertama,
orang-orang yang tadi saya katakan orang-orang yang takut akan Tuhan itu mereka itu baik, mereka mau menyembah Tuhan yang hidup. Bahkan kemudian kita membaca di Kisah Rasul pasal 10 bahwa Cornelius itu waktu dia berdoa, Tuhan yang di surga, Bapa di surga mengirim malaikat untuk datang kepada Cornelius dan mengatakan Tuhan sudah mendengar doamu. Wah, ini luar biasa, saudara. Bahwa Tuhan dengar doa Cornelius. Ya, dia didengar Tuhan. Ini luar biasa. Dan dia itu hanya mendekatkan diri kepada orang Israel dan berdoa kepada Tuhannya Israel. Dia didengar. Tapi kemudian dia ada kekurangannya. Kalaupun dia didengar oleh Tuhan, dia punya kekurangan di hadapan Tuhan. Lalu malaikat itu bilang, kamu panggil, kamu jemput orang yang namanya Simon Kefa untuk datang ke rumah kamu. Nah, dia bilang begitu ya. Nah, dikasih pesan begitu, Cornelius dia menjemput Simon Kefa. Simon Kefa sebetulnya dia dikasih penglihatan 10 binatang-binatang di atas tirai itu ya, dalam tirai itu yang binatang-binatang yang non kosher. Dan ternyata dia kemudian dia tetap datang ke sana, dia tetap ikut ke sana, dan baru setelah sampai di rumah Cornelius dia baru tahu maksudnya apa, bahwa penglihatan itu sebetulnya bicara tentang Cornelius. Yang status Cornelius itu tidak kosher di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian dia khotbah di sana tentang kabar baik Yesus HaMasiah. Dan waktu Cornelius dan orang-orang di rumahnya mendengar kabar baik Yesus HaMasiah, maka Ruach Kodes itu dicurahkan oleh Tuhan dan mereka mulai berbahasa glosolalia, ya, berbahasa roh, atau dia mulai sama seperti para rasul sebelumnya pada hari raya Syafuot, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, tetapi tanpa belajar, dan itu adalah dari Ruach Kodes. Jadi kita bisa melihat bahwa Cornelius dalam status ger tosyaf, waktu dia terima Yesus HaMasiah, maka dia mendapatkan Ruach Kodes sama seperti orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi kalau begitu, maka status ger tosyaf atau ger sadik itu bukan sesuatu atau yang harus dipermasalahkan. Atau ger tosaf atau ger sadik itu tidak penting, boleh dikatakan begitu. Yang penting adalah hubungan mereka dengan Mesias Yeshua. Karena waktu Cornelius sebagai ger tosaf menerima Yesus HaMasiah, maka dia mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan sama seperti orang-orang Yahudi murid Yeshua juga mendapatkan karunia Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat di sini sesuatu hal yang luar biasa, bahwa ger tosyaf itu memerlukan Yeshua, Mesias, supaya dia bisa mendapatkan status yang sama, mendapatkan anugerah yang sama, status yang sama di hadapan Tuhan bersama dengan orang Yahudi yang lain, dan dia tidak lebih rendah. Jadi dia di hadapan anugerah Tuhan, maka baik Yahudi maupun ger tosyaf, yaitu Cornelius dan semua bangsa-bangsa yang lain, itu sama waktu mereka menerima Yesus HaMasiah. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, di dalam Mesias tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Sama itu dalam anugerah. Nah, sekarang coba kita lihat pengalaman apa yang ada di abad pertama itu dengan kehidupan kita di abad 21. Ya, di abad 21 ini ada tadi saya katakan ada Bani Nuh atau Bnei Noah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kemudian ger tosaf, kemudian dan juga ada mesianik, orang percaya mesianik. Jadi Bani Nuh adalah orang yang mengikatkan diri kepada 7 hukum Nuh dengan harapan mendapatkan bagian di dunia mendatang. Nah, ini yang dipertanyakan, ya. Karena ada Rabi Shammai itu menolak ini, menolak Bnei Noah. Nah, jadi kalau dia dapat bagian dalam dunia mendatang, ini masih dipertanyakan karena siapa yang bicara bahwa dia bisa mendapatkan keselamatan di dunia mendatang, di olam haba atau di surga.
itu kan hanya Rambam. Apakah dia nabi? Dia tidak disebut nabi. Tapi dia berpendapat demikian. Nah, kemudian Bnei Noah itu tidak diizinkan beribadah Sabat karena tidak terdapat di dalam 7 hukum Nuh. Jadi mereka tidak beribadah Sabat, mereka nggak ada ibadah, nggak ada hari ibadah. Ya, cuma melakukan 7 hukum Nuh itu saja. Mereka hanya belajar Torah lisan yang terkait dengan 7 hukum itu saja. Atau kalaupun Torah tertulis yang terkait sama hukum 7 itu saja. Ada bukunya itu ya, ada bukunya yang menjelaskan, pakai beberapa Torah juga, tapi hubungannya dengan 7 hukum itu saja. Tetapi boleh makan apa saja, kecuali bagian dari binatang yang dari binatang hidup atau bagian anggota binatang yang masih hidup dan juga darah. Kecuali itu mereka tidak boleh, tapi semua binatang boleh dimakan. Ya, babi juga boleh, udang juga boleh, apalagi yang lain juga boleh, tetapi darah tidak. Nah, sekarang Gertosyaf di zaman sekarang ini saya membaca ada satu ulasan dari seorang rabi. Itu adalah non-Yahudi yang senang bergabung dengan komunitas Yahudi, tetapi tidak tertarik menjadi proselit. Itu Gertosyaf. Mereka punya pengetahuan akan tata cara ibadah Yahudi. Sudah melakukan mikveh. Mikveh itu diselam ya. Dan bersedia menerima kuk kerajaan surga. Apa artinya? Mau menjalankan Torah. Mereka diizinkan membaca Torah. Boleh membaca Torah. Tapi mereka tidak diharuskan menjalankan aturan kosher, Sabat, dan hari raya. Jadi perkataannya tidak diharuskan. Bukan mandatori bagi mereka, tetapi tidak dilarang bila mereka mau. Nah, sekarang dengan penjelasan Gertosyaf ini, saudara lihat posisi saudara. Saudara kira-kira dekat ke yang mana? Ke Bnei Noah atau kepada Gertosyaf? Bnei Noah itu beda sama Gertosyaf. Ya, jadi saya sudah jelaskan. Nah, ini ada bacaannya ini semua ya. Jadi tapi sekarang di dalam Gertosyaf itu tidak diharuskan Sabat. Nah, sekarang kalau kita di sini, saudara dan saya ada pada hari Sabat, padahal tidak diharuskan. Landasan kita apa untuk melakukan hari Sabat? Halo? Landasannya kami memilih. Ya, kalaupun tidak diharuskan, saya memilih Sabat karena Tuhan memerintahkan kepada umat perjanjian untuk bersabat. Dan kemudian menurut pengajaran Rasul Paulus bahwa kita ditangkokkan, kita dientenkan, kita ditempelkan kepada pohon zaitun sejati Israel. Dan Israel pegang Sabat. Israel pegang makanan kosher. Karena kita ditempelkan ke sana, aku memilih untuk melakukan Sabat. Aku memilih untuk makan kosher. Nah, itu alasannya. Jadi sekarang kita makan kosher, sekarang kita Sabat. Itu bedanya apa dengan orang Yahudi? Kalau orang Yahudi diharuskan, you must do it. Sementara kita bangsa-bangsa, we choose it. Ya, saya memilih. Tidak diharuskan kepada saya, tapi saya memilih. Mana yang karena kita memilih, tidak diharuskan tapi kita memilih, itu satu level tinggi. Sehingga karena itu ada rabi, misalnya Rabi Meir mengatakan orang non Yahudi ya yang mau melakukan Torah dia setingkat imam besar katanya. Itu Rabi Meir. Karena kita memilih. Nah, sekarang ada diskusi. Saya ingatkan saudara, ada diskusi antara Ismail sama Ishak, ya. Ismail sama Ishak. Ishak itu disunat umur berapa? 8 hari. Dia nggak memilih. Itu ditetapkan oleh bapaknya, disunat 8 hari. Terus waktu dia udah mulai besar, umur 37 tahun, pernah ada itu ya, saya bacakan ininya, kutipannya. Lalu dia diskusi dengan Ismail. Ismail bilang, kamu itu disunat itu bukan dengan pilihan kamu. Kamu ditetapkan, kamu bukan memilih. Sedangkan aku disunat umur 15 tahun atau 14-15 tahun, aku memilih untuk disunat.
Jadi lebih hebat aku. Karena aku memilih. Sedangkan kamu ditetapkan. Nah, karena ditantang begitu, lalu Ishak itu mengatakan, oke, sekarang kalau cuma karena 3 tetes darah kamu berbangga, aku akan berikan seluruh darahku. Jika Tuhan diberkatilah dia, yang kudus diberkatilah dia, ingin aku menyerahkan nyawaku, aku berikan. Dan setelah itu Tuhan mencobai Abraham. Abraham bilang, Tuhan bilang, bawa Ishak, korbankan dia di atas Gunung Moria. Dan Ishak umur 37 tahun, dia menyerahkan hidupnya. Nah, jadi dalam keadaan ini kita sudah lihat bahwa orang yang memilih itu ternyata dia lebih tinggi daripada orang yang ditetapkan. Dan saudara dan saya, ya, itu memilih untuk ibadah Sabat dan memilih untuk makan kosher, hidup seperti yang Tuhan tetapkan. Jadi ini adalah sesuatu begitu ya, bukan artinya kita jadi lebih tinggi seperti gimana-gimana, saya tidak memasukkan itu. Tetapi pilihan itu sesuatu yang harus dihargai. Nah, kalau saudara memilih itu. Tapi kalau saudara tidak memilih itu, setiap kita bisa memutuskan sendiri ya. Nah, jadi kemudian terhadap Gertosaf yang memilih seperti itu, seperti tadi Cornelius, dia memilih, dia berdoa seperti cara orang Yahudi berdoa, Tuhan mendengar. Nah, tetapi dia masih kurang, sehingga Tuhan mengatakan, panggil Petrus. Petrus datang mengabarkan kabar Yesus Masiah, dan kemudian waktu mereka percaya kepada Yesus Masiah, lalu Ruah Kodes dicurahkan. Ya. Nah, jadi apa bedanya orang percaya mesianik dengan orang Gertosaf? Bedanya Gertosaf yang percaya pada Yesus Masiah itu disebut mesianik. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungannya antara Bnei Noah, Gertosaf dengan mesianik. Saudara bisa lihat bahwa persyaratan yang lebih lengkap itu ada pada mesianik, saya katakan. Orang yang percaya Yesus Masiah. Dan karena itu Rabi Saul mengatakan sunat dan tidak sunat itu tidak penting. Yang penting adalah Yesus Masiah. Ya, di dalam Yesus Masiah itu ada ayatnya. Saya mesti cari itu, tapi itu pernah Paulus mengatakan dalam perspektif ini bahwa ada Gertosaf, ada Gersadik, nggak perlu jadi Gersadik dalam arti penghargaan manusia. Dia dilihat sunat oleh manusia. Tetapi waktu orang itu dia terima Yesus Masiah, maka secara rohani dia disunatkan hatinya dan membuang bagian keduniawian dalam hatinya, dan setelah itu dia tidak lagi hidup dalam keduniawian, dan itulah yang sebetulnya dikehendaki Tuhan. Ya, dengan ini kita bisa melihat bahwa melalui parasat Noah, ya, kita belajar hal ini, dan baiklah sama seperti Noah berjalan dengan Tuhan, yaitu mendengar Tuhan, mendengar perintah Tuhan, dan mentaatinya, dan juga meniru sifat-sifatnya Tuhan. Biarlah kita juga berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mendengar dan taat pada perintah-Mu juga seperti Noah, tapi juga berjalan bersama Tuhan dalam arti meniru sifat-sifat Tuhan. Sehingga kalaupun kami percaya, kamu sudah menjadi orang percaya, kami boleh mengikuti sifat-sifat Tuhan yang compassionate, yang berkemurahan hati, mempunyai anugerah, mempunyai kebaikan, yang mempunyai keadilan ya Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami semua menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami menyatakan bahwa Mesias hidup di dalam kami. Bahkan di dalam kehidupan kami ada buah-buah roh yang tumbuh, yang berlimpah, sehingga banyak orang diberkati oleh kehidupan kami. Dengan demikian ada kesaksian yang indah di dalam kehidupan umat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya